Perkenalkan, nama saya Dori Divantoro. Saya sebagai host untuk channel Taruna Insight diberi kesempatan untuk membawakan host-host ini oleh Pak Dono. Selamat datang Pak Dono. Ya, terima kasih Pak Dori Divantoro. Senang sekali kita bisa ketemu kembali. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, pemerhati machine learning ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dan kita akan mulai masuk ke model machine learning ya. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pahami dulu data apa sih yang kita miliki gitu ya. Jadi apa masalah bisnis yang ingin kita selesaikan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harus pahami dulu ya. Yang pertama, data apa saja yang kita punya, isinya apa saja. Kemudian masalah bisnis apa yang kita ingin selesaikan ya, seperti itu. Ya, konteks bisnisnya nih untuk apa? Ya? Betul. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa masalah bisnis yang kita ingin selesaikan adalah overstock dan shortage untuk material dan komponen ya, di mana salah satu penyebab utamanya adalah planning yang tidak akurat. Nah, itu yang kita akan bahas ya, atau kita akan selesaikan. Data yang kita gunakan ini adalah data internal sebuah perusahaan manufaktur. Kita mengambilnya dari download dari ERP ya. ERP. Nah, di mana dari data tersebut yang kita punya itu terdiri antara lain ya, itu tanggal pemesanan atau order date, kemudian kode produk atau item code, kemudian tipe produk atau item type, seperti fuel filter, kemudian hydraulic filter, oil filter, dan special design filter. Juga kita punya data tentang jumlah yang dipesan ya, atau set quantity dengan satuannya ya, pieces atau set misalnya. Jadi berarti bukan data sampel atau dummy yang diambil dari luar, bukan ya? Oh bukan. Ini benar-benar real gitu. Betul, ya. Nah ini menarik nih. Terus dari data tersebut apa sih yang coba diselesaikan dari data-data tersebut lewat machine learning tadi nih gitu? Ya, jadi data tersebut nanti akan kita manfaatkan ya untuk membuat machine learning. Tentunya data-data tersebut harus kita olah dulu berarti ya. Olah dulu ya, itu kita kenal namanya dengan eksplorasi data analisis gitu ya. Ada juga nanti kita tambahkan, kita perkaya lagi datanya, misalnya dengan fitur-fitur engineering, tambahan-tambahan lagi. Ya. Ada tantangannya nggak sih kalau dari data-data tadi yang udah kita kumpulkan tadi itu ternyata begitu mau diimplementasikan tuh ternyata ada tidak kesesuaian gitu loh dengan apa yang harusnya. Tantangannya adalah permintaan pelanggan atau customer itu ternyata bukan tidak sesuai, tapi tidak sama, fluktuatif. Ya sudah diprediksi sekian ternyata udah banyak. Betul ya. Jadi tidak sesuai dengan prediksi lah ya. Iya, tidak prediksi. Ya. Sorry ya. Permintaan pelanggannya sangat fluktuatif. Seringkali tidak bisa diprediksi dengan metode yang ada saat ini ya, yang masih baseline atau masih sederhana. Ya, otomatis operasional terganggu. Nah itu karena tidak bisa diprediksi akhirnya menyebabkan stok berlebih atau overstock ataupun stoknya habis atau stock out. Nah ini sekali lagi membuat perusahaan kesulitan dalam merencanakan produksi dan merencanakan pengadaan bahan baku atau komponen. Apalagi tantangannya itu adalah jika lead time dari suppliernya itu adalah panjang. Nah itu makin susah lagi ya. Jadi dengan membangun model prediksi yang berbasis data historis, harapannya perusahaan bisa merencanakan lebih akurat dan mengurangi kerugian karena perencanaan yang meleset. Karena sangat pengaruh dengan cost ya, biaya manufaktur sama operasional sendiri terpengaruh nih. Betul sekali.
Terima kasih. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses awal dari machine learning forecasting dimulai, yaitu dari data overview dan baseline model. Semua data yang digunakan berasal langsung dari sistem ERP perusahaan, dan data tersebut kemudian diekstrak atau di-download untuk keperluan analisis. Kolom-kolom utama terdiri dari order date, yaitu tanggal order diterima customer, item code, dan item type, yaitu pengelompokan produk seperti fuel filter, hydraulic filter, oil filter, dan special type. Quantity order sebagai target prediksi kita, dan customer code yang membantu mengenali pola order dari pelanggan yang berbeda. Data ini menjadi dasar untuk membangun model prediksi, karena disinilah kita bisa melihat pattern historis dari setiap jenis produk dan pelanggan. Sebelum membangun model machine learning, langkah pertama adalah mengetahui seberapa akurat sistem perencanaan yang ada saat ini. Itulah mengapa dibuat baseline measurement atau pengukuran awal akurasi perencanaan saat ini. Di sini kita bandingkan dua metode sederhana, yaitu moving average dan naive. Moving average yaitu rata-rata beberapa bulan terakhir, sedangkan naive forecasting yaitu asumsi bahwa permintaan bulan depan sama dengan bulan sebelumnya. Dua metode ini dibandingkan terhadap data aktual untuk setiap tipe produk, fuel filter, hydraulic filter, oil filter, dan special design filter. Tujuannya adalah melihat seberapa besar deviasi antara perencanaan dan realisasi order. Dengan mengetahui baseline akurasi ini, kita bisa menilai seberapa besar potensi peningkatan yang bisa kita capai dengan pendekatan machine learning. Kalau ternyata akurasi metode konvensional masih rendah, berarti ada peluang besar bagi model seperti random forest, light GBM, atau yang lainnya untuk memberikan hasil prediksi yang lebih baik dan membantu perencanaan produksi serta inventory. Jadi, dari data ERP inilah semuanya dimulai. Kita pahami dulu data dan performa baseline-nya, baru nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana data diambil dari sistem ERP dan digunakan untuk mengukur baseline akurasi perencanaan, sekarang kita akan melihat hasil pengukurannya secara detail dalam bentuk angka. Dari slide ini menunjukkan hasil baseline evaluation-nya atau pengukuran awal akurasi dengan dua metode konvensional yang sering dipakai dalam perencanaan manual, yaitu naive model dan moving average. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui seberapa besar error atau deviasi antara forecast dan data aktual sebelum kita menerapkan model machine learning. Dua metrik utama yang digunakan adalah MAPE, percentage MAPE atau mean absolute percentage error, dan R-square atau coefficient of determination. Artinya daripada MAPE adalah semakin kecil nilainya, semakin baik akurasi modelnya. Sedangkan maksud daripada
R square atau coefficient of determination adalah semakin mendekati 1, berarti modelnya makin bisa menjelaskan variasi data aktual. Kalau kita lihat hasilnya untuk fuel filter dan hydraulic filter, metode moving average sedikit lebih baik dibandingkan dengan naive model karena nilai MAPE-nya lebih rendah, yaitu 26,08 dan 24,85. Untuk oil filter, justru naive model memberikan performa terbaik dengan MAPE hanya 10,16% dan R square positif 0,4663, artinya prediksi mendekati data aktual. Sedangkan untuk special design atau SX, moving average kembali lebih unggul dengan MAPE sebesar 14,8%. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa performa baseline sangat bervariasi antara tipe produk. Artinya, karakteristik permintaan setiap item type memang berbeda-beda, dan inilah alasan mengapa mesin learning dibutuhkan untuk menangkap pola kompleks tersebut secara otomatis. Secara umum, baseline menunjukkan nilai R square negatif di hampir semua tipe kecuali oil filter. Itu artinya model konvensional masih belum cukup baik untuk menggambarkan pola data historis. Dengan hasil ini, mesin learning berpotensi memberikan peningkatan akurasi yang signifikan pada tahap modeling berikutnya. Untuk episode berikutnya mungkin akan kita bahas secara detail mengenai analisisnya lebih detail secara eksploratif ya mengenai data tadi yang EDA tadi ya, itu ya mungkin mengenai polisi data gitu ya, ada apa aja di situ gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Karyono gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share di channel ini. Kita